mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun fi yawmin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun innahu ala raj'in laqadir yauma tublas sarair wama lahu min quwwatu wala nadir was-samaa'i dzat wal ardi dzatis sada innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hadzal wala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulil karim di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi biranin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn khalaqta amala aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira bismillahirrahmanirrahim hadis ke-1 niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat artinya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis kedua bersemangat terhadap hal yang bermanfaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihris ala ma yanfa'uka bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat untukmu hadis riwayat Muslim hadis ketiga kezaliman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah artinya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis keempat Muslim bersaudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-muslimu akhul muslim artinya muslim itu bersaudara bagi muslim yang lainnya hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihat, artinya agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-6, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la yarhamin nasa la yarhamullah, artinya siapa saja yang tidak menyayangi manusia maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7, kebersihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-8, jangan marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, artinya janganlah kamu marah. Beliau pun mengulang-ulang ucapannya, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-9, salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu nurun, artinya salat itu adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-10, agama itu mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-din yusrun, artinya agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-31, tinggalkan yang meragukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, artinya tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang tidak engkau ragu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-32, saling memberi hadiah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabbu, artinya berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-41, larangan berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin, artinya sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dosanya seperti berdusta atas nama orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-42, ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, artinya siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-43, larangan menyebar semua berita yang didengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, artinya cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia mengatakan semua berita yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-44, berdusta menunjukkan kepada neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, artinya jauhilah oleh kalian berdusta karena dusta itu membawa kepada perbuatan dosa dan sesungguhnya perbuatan dosa itu membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-45, ancaman bagi orang yang selalu berdusta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma yazalu ar-rajulu yaktibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzdzabah, artinya dan seseorang selalu berdusta serta berusaha untuk berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-46, berkata yang baik atau diam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, artinya siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-47, muslim yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, artinya muslim yang baik adalah apabila muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-48, memuliakan tetangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, artinya siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacaan sebelum berwudu. Bismillah, artinya dengan nama Allah aku berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Bacaan setelah berwudu ke-1.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim. Bacaan setelah berwudu kedua. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang mensucikan diri. Hadis riwayat Tirmidzi. Bacaan setelah berwudu ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan pujian hanya milik-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Hadis riwayat An-Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ketika mendengarkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang mendengarkan azan maka hendaklah ia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacaan setelah azan dikumandangkan, Allahumma rabb hadhihi da'watis tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah ba'fu maqama mahmudan allazi wa'ada. Artinya, ya Allah Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan. Hadis riwayat Bukhari.